Bismillah, masya Allah, la yasbiqul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasbiqul su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah, la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berupaya untuk mendapatkan suatu ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak, Ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita akan melanjutkan pengajian kita subuh ini di halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah dan faedah yang kelima. Faedah kelima daripada menikah. Apa faedah yang kelima? Mujahadatun nafsi. Mujahadatun nafsi. Itu faedah yang kelima. Artinya yakni melawan hawa nafsu. Mujahadatun nafsi artinya melawan hawa nafsu. Dengan menikah maka terlawanlah hawa nafsu dan memerangi akan dia nafsu dengan mendirikan hak yang wajib atasnya bagi istrinya itu, dan memerangi akan dia dengan mendirikan hak yang wajib atasnya seorang itu bagi istrinya itu. Dan sabar atas kelakuan istrinya. Sabar atas kelakuan istrinya yang tiada muafakat dengan dia. Dan menanggung atas kesusahannya daripada istrinya itu. Nyata dari bagian yang kelima ini merupakan adalah jihadun nafsi, mujahadah nafsi. Dengan menikah maka orang akan terkendalikan nafsunya. Dengan menikah seorang itu akan dapat memenuhi hak dirinya bagi istrinya. Apa saja hak-hak istri itu, maka dia bersabar atas terhadap tabiat istrinya, kelakuan istrinya, macam-macam. Bagi seorang suami, yaitu dia harus dengan sabar. Lebih-lebih lagi tidak cocok dengan keinginannya. Tidak cocok dengan keinginan. Karena namanya laki-laki ini adalah dia merasa memang dia sudah pemimpin. Rijalu qawwamuna 'alan nisa. Walaupun benar istrinya, tapi suaminya salah, tetap juga ingin
jadi pemimpin. Ar-rijal. Jadi oleh karena itu seseorang suami di sini dia bila dia menikah maka dia mujahadah nafsu, melawan hawa nafsu. Ketidakcocokan terhadap istrinya, kemudian menanggung atas kesusahan-kesusahan istrinya. Ini salah satu mujahadah. Terus apalagi faedah daripada nikah mujahadah nafsu ini? Dan mengusahai di dalam mengislahkan akan dia. Mengislah ini artinya perdamaian, kebaikan. Bila terjadi percekcokan antara suami istri, maka dia si suami pandai untuk menyatukan kembali. Artinya dia berusaha bagaimana islah. Islah itu artinya damai, kebaikan. Bukankah itu melawan hawa nafsu? Kalau kata orang tua kita, kamu menikah nanti sabar. Sebelum menikah kamu masih sendirian. Ibaratkan nanti bila untuk berlayar katanya, di pelabuhan banyak ombak-ombak. Begitu kata orang tua, benar kan? Maka harus banyak sabar, banyak mujahadah. Tidak selamanya di laut itu mengarungi laut dengan air yang tenang, tidak. Artinya memulai bahtera rumah tangga ini pasti banyak cobaan, karena perjalanan panjang. Jadi oleh karena itu ternyata dia adalah mujahadah nafsi, memerangi hawa nafsu. Termasuk adalah percekcokan. Baru menikah sudah ada cemburu-cemburu. Baru menikah ya, macam-macam. Sebelum menikah udah mesra, sayang dan lain sebagainya. Baru menikah udah tidak ada lagi. Nah, itu cobaan di semua itu, cobaan. Maka si suami itu bagaimana dia mengislahkan dengan istrinya akan demikian. Bila berhasil, berarti dia telah memerangi hawa nafsunya. Kemudian apa lagi? Dan menunjukkan akan dia kepada jalan agama. Tugas suami itu ya, aduh nyesal saya, kenapa lah istri ini enggak bisa agama sedikit pun. Saya lihat dia bisa agama, pakaiannya dulu pakaian syar'i. Kita pikir dia bisa jadi ibu rumah tangga nanti untuk anak-anak. Ternyata dia tak bisa. Mengaji pun malas. Disitulah tugas suami, membimbing istrinya ke dalam jalan agama. Kan lebih daripada seorang guru itu membimbing istrinya. Jadi jangan suaminya saja yang alim, suaminya saja yang saleh, tapi istri juga harus dibawa menjadi orang yang saleh. Itu tugas daripada suami. Bila tak mampu suaminya, ya datanginlah guru. Ya, bukan hanya sekedar bisa baca Quran, bukan. Kewajiban-kewajiban seorang mukallaf apa? Gitu. Bila dia tidak mampu, sang suami karena sibuk dengan yang lain, tidak memperhatikan agamanya, isi di dalamnya itu, datangkan seorang guru yang mengajarkan dia bagaimana taharah yang benar, bagaimana cara salat yang benar, bagaimana yaitu mensucikan haidnya yang benar. Datangkan. Bila tak sempat datangkan, perintahkan di tempat kajian-kajian yang membahas tentang fardu ain. Apa saja fardu ain bagi orang mukallaf? Termasuk belajar sifat 20 itu fardu ain. Fikihnya fardu ain, wajib, nanti dia akan diminta pertanggungjawaban.
Maka oleh karena itu si suami bukan hanya dia menikahkan daripada istrinya, tetapi agama yang dia pegang itu harus diisi. Perintahkan. Ya, kalau tidak ajarin di rumah, nggak apa-apa, bagus, lebih bagus. Tapi siapa yang mengajari? Orang alim. Kalau suaminya itu alim. Ini suaminya aja megang jarang kitab, nggak tahu hadis, ayat tidak tahu, cuman modalkan baca terjemahan, tidak bisa. Karena hukum fikih itu harus berguru. Lebih lagi ilmu akidah. Maka disitulah kita diingatkan oleh orang tua kita, diingatkan oleh guru kita, para ulama-ulama termasuknya guru-guru kami, mengingatkan kepada kami, seorang santri itu, orang yang penuntut ilmu itu, maka dia bukan dia saja penuntut ilmu, tetapi istrinya, anaknya, dan keluarganya. Perintahkan mereka itu untuk menuntut ilmu. Kita sudah buka majelis ilmu, sudah luang bagi umum, baik yang laki-laki, yang perempuan, yang anak-anak. Ya, sudah tinggal buka. Ibaratkan itu menu sudah ada, menu makan tinggal ada, tinggal ambil saja menu. Selagi Allah berikan kemampuan untuk dia berhadir. Ya, tinggalkan dulu yang mana ego-egonya, tinggalkan dulu. Pikirkan bekal di akhirat. Tinggalkan. Oh, saya udah pernah mendengar ilmu itu. Oh, istri saya tak pantas mengaji situ. Tidak, perintahkan dia. Mana yang ngaji yang ada tentang masalah ini? Ambil yang untuk kemaslahatan bagi istri. Jadi nanti di akhirat, saya ya Allah tidak ada tanggung jawab lagi. Saya sudah perintahkan dia. Sudah saya perintahkan dia mengaji. Ada saja alasannya. Rugi bila seorang suami tidak memerintahkan istrinya dalam menuntut ilmu. Nanti dia akan diminta pertanggungjawaban. Oh, istri saya sudah bisa mengaji. Belum bisa. Ngaji kitab. Ini yang penting. Ya, kalau misalnya kita tidak mengaji kitab, bagaimana kitab para ulama? Apa hanya mendengarkan saja, dengar? Oh ya, nasihat agama enggak. Seorang penuntut ilmu megang kitab. Seorang penuntut ilmu megang pena. Seorang penuntut ilmu duduk di majelis ilmu. Itu seorang suami tak ada ikut menuntut ilmu perintah istri, pahalanya mengalir kepada suaminya. Pahalanya mengalir terus. Lebih-lebih lagi seorang istri itu dia harus tahu bab toharoh. Karena dia yang mempersiapkan semua pakaian suaminya untuk ibadah. Bab toharoh itu penting itu. Mensucikan baju anak itu, mensucikan baju suami. Dia harus mengerti bab toharoh. Banyak dalil-dalil di dalam kitab para ulama termasuk Qulyubi wa Umairah, kemudian Uqudul Lajain, Muraqqil Ubudiyah, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan juga termasuk daripada yaitu dalam kitab Tanbihul Ghafilin, memerintahkan suami itu memerintahkan istrinya untuk menuntut ilmu tentang agama. Karena itu bagian daripada mujahadah nafsu, memerangi hawa nafsu bagi si suaminya. Sabar. Baik, apa saja lagi itu? Dan bersungguh-sungguh mengusahai rizki yang halal. Bagi seorang suami, mujahadah salah satunya adalah mencari rezeki yang halal. Mengapa? Karena memberi belanja akan dia, karena mau kasihkan uang belanja kepada istri. Ini mujahadah. Walaupun sedikit, tapi nilainya sangat besar bila dia berikan uang belanja kepada istrinya, ahlinya. Ini disebut dengan mujahadah. Kemudian apalagi dan berdiri dia mentarbiahkan segala anaknya. Tahu mentarbiah? Mendidik. Dia didik anaknya itu tarbiyah. Dia tarbiyahkan anaknya. Dijadikan yang rumahnya itu rumahnya pesantren.
Al-jannat al-baiti jannati, rumahku itu adalah surga. Jadi kalau dapat pesantren yang pesantren ula itu adalah di rumah. Dia tarbiyahkan anaknya, dia didik anaknya itu. Itu salah satu mujahadah. Kita sama-sama, kita punya anak, maka kita berusaha terus berjuang untuk mendidik anak kita ke jalan yang benar, ke jalan agama. Intinya perintahkan ngaji itu aja. Guru kami itu sampai berulang-ulang lah, ngaji, jangan tinggalkan majelis ilmu. Ngaji, perintahkan kepada mereka. Kalau dengan waktu belajar sekolah sempat, tapi ngaji 1 jam berat. Makanya itu kadang-kadang, oh anak saya nggak bisa ngaji. Kenapa? Banyak PR-nya. Sore bisa dikerjakan, pulang sekolah bisa dikerjakan. Akhirnya ngaji kok dikorbankan. Ini ngaji dikorbankan 1 jam itu. Padahal dia tidak belajar. Habis isya bisa. Kalau orang tua yang betul-betul dia jaga, ngaji jangan dikorbankan. Apalagi walaupun ada ujian, walaupun ada ini, ngaji jangan korbankan. Walaupun cuma ngajinya 15 menit. Pulang sekolah dia cepat kan. Kalau ujian jam 10, jam 11, kerjakan PR. Mana? Baca. Nah, ini tidak banyak sekarang ini ngaji dikorbankan waktunya, sehingga anaknya 1 hari tidak ada ngaji. Rugi. Orang tuanya rugi. Karena kewajiban orang tua itu menterbiahkan anaknya, bukan mengorbankan waktu ngajinya terhadap ujian-ujian yang dia dapat. Sekolah, oh anak saya nggak bisa libur PR, nggak bisa. Kecuali anaknya sakit, itu baru. Memang uzur tak bisa, hujan. Waktunya ada, siang itu ada waktunya, sore itu ada waktunya. Didik, supaya dia tidak meninggalkan pengajiannya. Tarbiyah. Kemudian apa lagi dia? Maka sekalian itu yaitu amal yang amat besar kelebihannya itu. Oh, amal yang sangat besar. Mendidik istri, menyuruh perintahkan menuntut ilmu, mencari nafkah, mentarbiyah anak, melawan hawa nafsu, semua itu adalah amal yang amat besar kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah nikah. Faedah nikah yang kelima, yang terakhir ini. Dan ibadah yang amat besar pahalanya. Dan ibadah yang amat besar pahalanya itu. Besar ibadah. Ya. Ibadah mendidik keluarga itu ibadah. Mencari nafkah itu ibadah. Pahalanya sangat besar. Kenapa? Karena adalah pekerjaan yang demikian itu ri'ayatun. Karena pekerjaan yang demikian itu disebut ri'ayatun. Apa artinya ri'ayatun? Memeliharakan. Itu makna ri'ayatun, memeliharakan. Itu pekerjaan disebut ri'ayatun, pekerjaan. Dan wilayah, yakni memerintahkan. Satu, peliharaan. Yang kedua, wilayah. Sebelum menikah dia sendirian. Sesudah menikah dia punya rakyat. Pertama rakyatnya istri, udah punya anak, anaknya, rakyatnya. Jadi punya wilayah dia. Jadi punya wilayah, dia punya daerah, pimpinlah wilayahmu itu. Di rumah tangga pimpin itu udah ibadah. Ya? Ayahnya sholat, anak sholat, istri sholat. Udah pulang, udah sholat. Nah. Sholat. Udah ada ngaji. Jadi dipantau oleh daripada pimpinannya itu. Presidennya lah. Dia presidennya di rumah. Nah, bermula ahli yang disebut yakni istri. Bukan keluarga ya. Ahli itu kita ini ahli keluarga, istri dan anak. Tapi istri yang disebut dengan ahli itu istri. Dan anak itu keduanya itu ru'yah baginya. Dan
anak, kedua itu ru'yah baginya. Karena kelebihan riayah dan wilayah itu amat besar. Karena wilayah dan hidayah itu adalah amat besar. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riayah wilayah itu pahala yang sangat besar. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Yaumun min walin adil. Yaumun min walin adil afdal min ibadatin 70 sanatan. Yaumun min walin adil afdal min ibadatin 70 sanatan. Riayah dan wilayah ini sangat banyak pahalanya. Riayah pemimpin, wilayah dia wilayah dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Sehari daripada wali adil itu wali. Wilayah wali. Wali itu daripada pemimpin di rumah tangga. Sehari daripada wali adil, yakni daripada orang yang mempunyai perintah yang adil, itu terlebih afdal daripada berbuat ibadah 70 tahun. Bapak jadi pemimpin di rumah tangga, jadi pemimpin di daerah, jadi pemimpin di wilayah, ya, dari pemimpin dari satu tempat, dari pemimpin dari satu masjid, dari pemimpin daripada yang besar. Bila dia berlaku adil dan memerintahkan itu, mempunyai wewenang, mempunyai perintah yang adil, maka dia lebih baik daripada orang yang beribadah 70 tahun. Adil dia. Makna adil di sini apa dia? Makna adilnya itu perintahkan kebenaran kepada mereka. Kalau yang benar, benar, salah, salah. Perintahkan kepada mereka bagaimana mengerti tentang agama. Perintahkan kepada mereka bagaimana itu dia kewajiban mengaji. Perintahkan. Jam sekarang ngaji. Ini wajib, duduk, buka Al-Quran semua. Duduk di sini semua. Baca kitabnya, baca hadis Nabi, baca keutamaan-keutamaan menuntut ilmu. Maka seorang yang pemimpin ini, maka pahalanya lebih baik daripada orang yang sholatnya 70 tahun. Bayangkan aja, umur belum sampai ke sana, tapi bisa mendapatkan kelebihan demikian. Kenapa? Karena dia seorang pemimpin, dia perintahkan anaknya. Dia perintahkan istrinya, ahlinya, riayah dan wilayah diperintahkan untuk menuntut. Kenapa? Karena kewilayahan kepemimpinannya udah di tangannya. Udah di tangannya. Jadi kalau sudah ada wilayah kepemimpinan di tangannya, gunakan kepemimpinan itu ke jalan benar. Gunakan kepemimpinan itu meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Bila sudah kepemimpinan kita ini di dalam rumah tangga, di luar rumah tangga, di masyarakat, tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah yang dipimpinnya itu, berarti yang dipimpinnya itu kurang berkah. Yang dipimpinnya itu kurang ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini kita semuanya, baik dalam rumah tangga, kepemimpinan di dalam masjid, pemimpinan jadi seorang imam termasuk, karena dia jadi pemimpin. Ikhlas dia, adil dia, menyampaikan kebenaran, maka Allah berikan pahala seperti orang ibadah 70 tahun. Itu pesan Nabi, satu dalilnya. Kemudian maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah sekalian kamu mempunyai perintah? Dan sekalian kamu mempunyai perintah itu ditanyai daripada kelakuan rakyatmu. Ya, tiap-tiap kita ini jadi pemimpin, Bu, Pak. Maka setiap apa saja yang kita pimpin diminta pertanggungjawaban. Kalau belum menikah, yang dia pimpin tubuhnya nih.
Kemana dibawa tubuhnya? Ada enggak bawa ibadah? Maka akan nanti tubuhnya ini akan diminta pertanggungjawaban. Ya, ketika dia sudah menikah, ahlinya, maka nanti akan diminta pertanggungjawaban apa yang dia pimpin. Anaknya, jadi pemimpin masyarakat, dia akan diminta pertanggungjawaban, dan seterusnya sampai ke atas. Mereka itu akan diminta pertanggungjawaban tentang agamanya, tentang bacaan Al-Qur'annya, tentang akidahnya, tentang fikihnya, amalan ibadahnya. Jangan sampai istri tak pandai sholat. Jangan sampai istri, yaitu ketika dia sholat, maka ibadah dia tak benar. Perbaikin itu tugas suami itu. Jangan dibilangkan tugas imam itu, tugas ustadz itu. Tidak, tugas suami. Tak mampu, datangin, suruh perintah. Jangan istri disuruh libur. Jangan istri disuruh udah di rumah aja, jangan ngaji, nggak penting itu. Ini dia telah memasukkan daripada istrinya ke dalam neraka dan menarik dia nanti. Ya Allah, saya mau ngaji dilarang sama suami, saya mau ke neraka sama suami saya juga. Ditarik. Maka oleh karena itu tujuan kita rajin ibadah pun sekalipun seorang suami taat tahajudnya, tapi kalau tidak diperintahkan seorang suaminya itu menuntut ilmu. Nah, tidak diperintahkan anaknya salat, anak diperintah salat, tetapi orang tuanya tak ada. Nah, ini pesan Nabi ini. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Akan diminta pertanggungjawaban. Mengapa? Karena pekerjaan yang demikian itu mengislahkan bagi diri dan bagi orang yang lain. Sebab demikian itu supaya untuk diri kita juga, untuk diri sang suami itu, pemimpin itu, untuk diri kita nanti, memperbaiki dirinya sendiri dan diri orang lain. Bukankah itu dapat pahala? Dari istri tak tahu jadi tahu. Dan tiada sama bagi orang yang islahkan akan diri dan bagi orang yang lain itu seperti orang yang mengislahkan akan diri jua. Tidak sama. Maka adalah orang yang menanggung kesusahan ahli dan anak itu menempati akan kesusahan di dalam di dalam pergi perang sabilillah. Yakni pahala menanggung kesusahan ahli itu. Kesusahan istri tidak pandai sholat, tidak pandai mengaji. Kesusahan anak tidak pandai sholat, tidak pandai mengaji. Si suami perintahkan, mengajarkan, selesailah kesusahan. Alhamdulillah dapat ilmu dari suami. Suaminya kena ngaji. Kalau suami ngaji, itu istri pasti ngikut itu. Ikut. Ya. Pasti ngikut itu. Setidaknya apa saja bahasannya dari suami dapat ilmu itu ditanya, jadi transferkannya sama istrinya. Nah, jadi menempati kesusahannya itu adalah seperti orang perang fisabilillah. Mendidik anak, mendidik istrinya seperti orang yang perang fisabilillah. Artinya pahala menanggung kesusahan ahli. Menanggung kesusahan mereka itu tidak tahu agama, menanggung kesusahan mereka karena mereka itu butuh uang nafkah, itu seperti perang fi sabilillah. Pahalanya dapat tuh. Ya Pak? Apa kata anak? Seperti pahala kesusahan perang sabilillah. Dan demikian lagi belanja yang dibelanjakan kepada istri dan anaknya itu terlebih daripada pahala belanja dalam perang sabilillah. Ada orang mau perang sabilillah, kemudian ibu dan bapak berikan itu biaya kepada mereka untuk berperang di jalan Allah. Ini senjata, ini untuk makanannya, ini untuk diberikan kepada mereka. Tapi ada seorang suami, dia cari nafkah untuk berikan istrinya, untuk diberikan anaknya, maka melebihi pahalanya kepada orang yang dia berikan kepada orang yang berperang aslinya. Mencari nafkah saja kepada istri luar biasa pahalanya. Walaupun 20.000, walaupun 50.000 satu hari apa, maka dia melebihi pahala memberikan
materi kepada orang yang berjuang di jalan Allah. Jelas ini? Ini yang dipesankan Nabi sallallahu alaihi wasallam.